Mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah, Saudara, pemerintah mengimbau jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi kondusif. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak juga meminta jamaah umroh yang saat ini berada di Arab Saudi serta keluarga mereka di tanah air agar tetap tenang. Pemerintah terus bekerja untuk memastikan keamanan mereka. Sementara jemaah umroh yang akan kembali ke tanah air, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar tetap mendapat pelayanan yang layak jika kepulangan mereka tertunda. Wamenhaj juga menegaskan konflik di Timur Tengah yang terjadi saat ini belum berdampak pada persiapan dan tahapan ibadah haji mendatang. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif. Jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Untuk keluarga yang di tanah air harus tetap tenang. Insya Allah semua jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah sekarang di Tanah Suci aman dan terlindungi. Kemudian untuk jamaah umroh yang akan segera pulang untuk terus berkoordinasi dan memastikan jadwal penerbangan dan memastikan bahwasannya bila ada penundaan kepulangan agar mendapatkan hotel atau hunian yang layak dari maskapai penerbangan, dari travel atau penyelenggara ibadah umroh, dan nanti akan langsung didampingi oleh kantor urusan haji di Tanah Suci. Lalu bagaimana kondisi terkini jamaah umroh yang saat ini tertahan di Arab Saudi? Sudah bergabung melalui sambungan virtual salah satu jamaah umroh asal Indonesia, Alfian Nur, yang kini berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Alfian. Bisa diceritakan bagaimana cerita awal perjalanan umroh Anda ke Arab Saudi? Apakah sudah mendengar isu konflik sebelum berangkat, Mas? Ya, selamat siang, Mbak. Kami awalnya hanya berangkat ibadah umroh seperti biasa ya. Untuk isu konflik terkait konflik yang saat ini terjadi, kami sebelumnya belum mendapatkan info terkait informasi seperti itu. Jadi kami tidak mengetahui informasi sebelumnya, Mbak, seperti itu. Lalu pertama kali mengetahui bahwa ada penerbangan pulang yang dibatalkan karena penutupan jalur udara di Timur Tengah itu kapan, Mas? Kami sebetulnya kembali ke tanah air itu tanggal 28 Februari kemarin. Setelah kami sudah sampai di Jeddah, kami mendapat informasi terkait bahwa adanya konflik antara Iran dan Israel, dan kami belum mengetahui bahwa maskapai kami meng-cancel penerbangan kami. Setelah kami sampai di bandara, ternyata pesawat kami gagal untuk berangkat ke tanah air seperti itu. Lalu dari tanggal 28 hingga hari ini, Mas Alfian dan keluarga seperti apa di sana, Mas? Apa yang dirasakan pertama kali ketika mendengar berita tentang konflik ini? Baik, pertama kali kami menunggu kepastian sampai benar-benar berita itu benar-benar bahwa pesawat kami tidak diberangkatkan. Setelah kami tunggu beberapa jam, ternyata pihak maskapai juga tidak memberikan informasi yang pasti terkait ini. Kami hanya disuruh menunggu sampai kurang lebih 5 jam kami di bandara menunggu sampai malam. Karena kebetulan juga ada beberapa jamaah kami yang sudah lansia ya, kami putuskan untuk keluar dari Bandar Udara Jeddah untuk mencari penginapan untuk 1 malam seperti itu. Akhirnya kami coba untuk reschedule di tanggal 1, kami mendapat informasi di tanggal 3 akan diberangkatkan. Namun akhirnya kami kembali ke bandara, setelah sampai di bandara, tanggal 3 pun kami di-cancel. Jadi belum ada kepastian sampai kapan kami bisa harus kembali ke tanah air seperti itu.
Lalu penanganan untuk para jamaah umroh lain seperti apa, Mas? Tadi dikatakan ada lansia seperti itu, mungkin juga ada ibu-ibu yang membutuhkan, mungkin situasinya di sana tidak menguntungkan karena khawatir, ada juga apakah keluarga mereka sudah menghubungi, seperti apa, Mas Alfian? Betul. Jadi untuk saat ini saya coba berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan juga KBRI, tapi mohon maaf nih, sampai sekarang belum ada tindakan ya. Tapi mereka merespon, tapi sementara saat ini belum ada tindakan yang menghubungi kami. Artinya kami sementara saat ini melakukan antisipasi kepada jamaah lansia ini ya untuk saat ini mandiri seperti itu. Dan hari ini kami terakhir menginap di penginapan karena kita sudah kehabisan akomodasi untuk menginap. Jadi akhirnya kami putuskan untuk kembali ke bandara untuk mencari informasi dan terupdate. Karena kami juga mendapatkan informasi dari tanah air bahwa akan ada bantuan yang memfasilitasi kami seperti itu. Tapi sampai sekarang belum ada seperti itu, Mbak. Memang tadi kalau kita simak bersama Mas Alfian dan juga penonton Kompas TV bahwa Wakil Menteri Haji juga sudah mengatakan bahwa jamaah umroh sedang diusahakan untuk akomodasi dan juga mungkin makanan dan juga bagaimana akan kembali ke Indonesia. Nah tadi Mas Alfian juga katakan bahwa hari ini adalah hari terakhir di hotel dan kemungkinan akan menginap di bandara. Lalu untuk makanan dan juga mungkin obat-obatan yang apakah ada kekurangan atau kendala, Mas? Ya, untuk makan kami sebenarnya juga masih kesulitan, Mbak. Karena untuk makan sendiri kami masih harus patungan ya, karena sisa akomodasi kita sudah sangat minim. Bahkan ada yang sudah habis untuk makan ini sendiri gitu. Dan untuk obat-obatan juga kami juga masih sangat sulit untuk mendapatkannya, Mbak, seperti itu. Apakah memang misalnya ada keluarga yang dari Indonesia yang bisa mengirimkan bantuan uang di sana supaya bisa membeli bahan makan atau juga akomodasi? Apakah seperti itu sudah ada, Mas Alfian? Sudah ada sih, tapi kan artinya mereka juga terbatas ya, Mbak. Dan juga mereka mengkhawatirkan kondisi kita karena jamaah kita di sini juga ada sebagian mereka pekerja yang akan lanjut untuk beraktivitas seperti itu. Jadi ya, seperti inilah kondisinya, Mbak. Kalau untuk komunikasi dengan keluarga di Indonesia seperti apa, Mas Alfian? Ya, untuk komunikasi kami dengan keluarga yang ada di Indonesia, ya kami selalu update dan mereka juga menanyakan terkait kapan bisa kembali ke tanah air seperti itu, Mbak. Mas Alfian, kami Kompas TV di sini berharap memang penanganan segera bisa dilakukan terutama untuk para jamaah yang ada di sana, jamaah umroh, mungkin juga ada warga negara Indonesia yang ingin pulang juga ke Indonesia. Kita berharap jalur udara bisa segera dibuka agar minimal warga negara Indonesia bisa pulang terlebih dahulu. Terima kasih perbincangannya siang hari ini Mas Alfian Nur, jamaah umroh asal Indonesia. Mohon sampaikan salam kami kepada para jamaah dan juga warga negara di sana. Kami akan selalu berdoa di sana. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih.